Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Ambarwati dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang regresi linier sederhana. Baik, saya akan mencoba mengerjakan tugas yang telah diberikan berikut ini. Di sini ada soal di mana diberikan data hasil penelitian sebagai berikut, yaitu X dan Y. Yang dimana X adalah tingkat pendidikan dan Y adalah kesadaran belajar. Pertama-tama, kita mencari persamaan regresi Y atas X atau dalam kurung Y sama dengan A ditambah BX. Pertama kita membuat tabelnya, yaitu ada tabel nomor untuk sesuai dengan jumlah datanya. Kemudian kita ada tabel X, Y, kemudian X dikuadratkan dan Y dikuadratkan, kemudian X dan Y dikali, seperti 14 dikali 4, 8 dikali 5, 7 kali 6, 7 kali 7, 8 kali 6, dan seterusnya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus angka-angkanya, di mana A, rumusnya adalah sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang X sigma X dalam kurung dikali sigma XY per N sigma X kuadrat sigma X namun dikuadratkan. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, yaitu ada 67 dikali 950 dikurang 92 dikali 563 per 10 dikali 950 dikurang 92 pangkat 2. Hasilnya adalah 11,881 per 1036. Kemudian kita hasilkan lagi menjadi 11,468. Berikutnya ada yang B, yaitu N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat, yaitu yang tadi yang di dalam tabel, kemudian dikali dengan sigma X dikuadratkan, yaitu kemudian kita masukkan lagi angka-angkanya. 10, N-nya adalah 10 jumlahnya, kemudian sigma XY, yaitu tadi nih yang di tabel ya, 563, kemudian dikurang 92 dikali 67 per 10 dikali 950 dikurang 92 pangkat 2, yang mana hasilnya adalah min 534 per 1036. Hasilnya adalah min 0,515. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam rumus persamaannya, yaitu A sama dengan Y dikurang BX, yang mana hasilnya adalah 6,7 dikurang min 0,515 dikali 92. Hasilnya adalah 6,7 ditambah 4,738, karena di sini min ketemu min jadi hasilnya plus. Kemudian hasilnya adalah 11,438. Selanjutnya melakukan pengujian. Yang pertama ada linearitas regresi Y atas X, di mana kita nantinya menentukan nilai jumlah kuadrat atau JK dari setiap sumber varians. Yang pertama ada jumlah kuadrat total atau JKT, rumusnya adalah sigma Y kuadrat, yang mana tadi setelah kita hitung jumlah sigma Y kuadrat adalah 505. Kemudian ada JKA, yaitu jumlah kuadrat regresi A, yang mana rumusnya adalah sigma Y kemudian dikuadratkan per N. Kemudian kita masukkan rumusnya, sigma Y jumlahnya adalah 67 kuadrat, kemudian kita kuadratkan per 10, N-nya 10. Kemudian kita masukkan lagi rumusnya, hasilnya adalah 4,489 per 10 sama dengan 448,9. Kemudian ada JKB atau A, yaitu jumlah kuadrat regresi B atau A, yaitu rumusnya adalah B dalam kurung sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N. Kemudian kita masukkan angkanya, tadi sigma XY, B sigma XY adalah hasilnya min 0,515, kemudian dikurang 92 dikali 67 per 10, hasilnya adalah min 0,515, kemudian kita kurang
616,4, hasilnya adalah min 616,915. Kemudian ada JK rest atau JKS, yaitu di mana di sini adalah JK jumlah kuadrat residu, yaitu sisa. Rumusnya adalah JKT dikurang JKB atau A, yaitu sama dengan 445,448,9 dikurang min 616,915. Hasilnya adalah kemudian kita jabarkan lagi 505 dikurang 449,9 ditambah, karena min ketemu min hasilnya plus, maka di sini tandanya berubah, 616,915 hasilnya adalah 673,0,15. Kemudian yang terakhir kita menentukan JKG, yaitu JK galat. Rumusnya adalah sigma dalam kurung sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan per N. Tutup kurung. Yang mana pertama-tama kita menentukan mengurutkan tabel X dari yang terkecil, yaitu di sini ada X-nya adalah 6, 7, 8, 8, 8, 14, 14, 14. Kemudian ada Y-nya adalah 10, 12, 6, 7, 5, 6, 7, 4, 5, 5. Kemudian kita tentukan kelompoknya. Karena di sini 6 dan 6 ada 2, berarti 6 adalah kelompok pertama. Kemudian di sini ada 7-nya ada 2, kemudian kita masukkan ke kelompok kedua. 8, kemudian kita masukkan ke kelompok 3, kemudian 14, dan kelompok keempat. Kemudian kita masukkan rumusnya, masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Di sini berarti sigma Y kuadratnya ada 10, yang pertama, 10 kuadrat ditambah sigma Y dikuadratkan 12 kuadrat dikurang 10 ditambah 12. Kemudian dikuadratkan per 2, karena di sini jumlah yang sama, yang pertama adalah 6, itu ada 2, maka kita kelompoknya jumlahnya ada 2. Kemudian ditambah 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurang 6 ditambah 7, kemudian dikuadratkan per 2, karena 7-nya ada 2. Kemudian begitu seterusnya seperti 5, 6, 7, 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat, kemudian dikurang 5, 6, 7 kuadrat per 3, karena di sini ada 8-nya ada 3 yang sama, dan seterusnya juga untuk X yang ke-14. Kemudian kita hasilkan lagi, hasilnya adalah 2 ditambah 0,5 ditambah 2 ditambah 0,67, hasilnya adalah 5,17. Kemudian terakhir kita cari JKTC atau jumlah kuadrat tuna cocok, yaitu rumusnya adalah JK sisa dikurang JK galat. JK sisanya 673,0,15 dikurang 5,17, hasilnya adalah 673,0,09. Selanjutnya kita menentukan derajat bebas, yaitu DP dari beberapa varians. Yang pertama DPT, derajat bebas total, rumusnya adalah N, yaitu N-nya adalah 10. Kemudian ada DBA. DBA ini pasti selalu hasilnya pasti 1, selalu 1, karena kalau untuk jumlah linear hasilnya adalah 1. Kemudian ada DB, B atau A, yaitu 1. DBS, rumusnya adalah N dikurang 2, N-nya 10, kemudian dikurang 2 hasilnya 8. DBG, DB galat, yaitu N dikurang K, N-nya adalah 10, dan K-nya adalah 4. Tadi jumlah kelompoknya ada 4, kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian ada DBTC, yaitu DB tuna cocok, yang mana hasilnya adalah K dikurang 2, rumusnya adalah K dikurang 2, sama dengan K-nya ada 4, kemudian dikurang 2 hasilnya 2. Kemudian selanjutnya menghitung rata-rata jumlah kuadrat atau RJK sebagai berikut. Kemudian yang pertama ada RJKA, rumusnya adalah JKA per DBA, yaitu JKA-nya adalah 448,9 per DBA-nya 1 sama dengan 448,9. Berarti hasilnya tetap ya. Kemudian ada RJKB atau A. JKB atau A per DBB atau A sama dengan min 616,915 per 1.
hasilnya juga sama, tetap hasilnya adalah min 616,915. Kemudian ada RJKS atau rata-rata jumlah kuadrat sisa, yang mana rumusnya adalah JK sisa per DB sisa, yaitu 673,015 per 8, DBS-nya adalah 8, kemudian hasilnya adalah 673,015. Selanjutnya ada RJKG, yang mana rumusnya adalah JK galat dan DB galat, yaitu 5,17 per 6, hasilnya adalah 0,86. Selanjutnya ada RJKTC, yaitu JKTC tuna cocok, kemudian ada per DBTC, DB tuna cocok, sama dengan 673,009 per 2, sama dengan 336,504. Dan yang kedua ada signifikansi regresi Y atas X. Pertama-tama kita menentukan F hitung, yaitu untuk menguji linearitas regresi Y atas X. Rumusnya adalah H0 dibagi Y sama dengan A ditambah BX, ini berarti regresinya linear. Namun jika H1 banding Y, A ditambah BX, berarti ini hasilnya regresi tidak linear. Kemudian kita menentukan F hitungnya dulu. F hitung tuna cocok yaitu RJK tuna cocok per RJK galat, yang mana kita masukkan angka-angkanya. RJK tuna cocoknya tadi 336,504 per 0,86 sama dengan 391,283. Selanjutnya kita menentukan F tabelnya, yang dimana A-nya adalah 0,05 dan juga 0,01. Kemudian kita menentukan F tabelnya. Berarti di sini untuk 0,05 F tabelnya yang pertama ada 2,6. Di sini rumus F tabel adalah F tabel dibagi DBTC, DBG. Kemudian kita masukkan DBTC-nya tadi 2, kemudian DBG-nya adalah 6, berarti di sini 0,05 banding 2 banding 6. Kemudian kita lihat di tabelnya adalah 5,14 dan F tabelnya kemudian untuk 0,01 banding 2 banding 6 sama dengan 10,92. Kemudian kita simpulkan di sini F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya. Ini berarti H0 diterima. Dengan demikian, regresi adalah sangat berarti. Selanjutnya menguji signifikansi regresi Y atas X, yang mana jika H0 banding B sama dengan 0, ini berarti regresi tak berarti. Namun jika H1 banding B lebih dari 0, ini berarti regresi berarti. Selanjutnya kita tentukan dulu F hitungnya, yaitu B atau A. Rumusnya adalah RJK, B atau A per RJKS atau RJK sisa. Kita masukkan angka yang telah kita hitung tadi, ada min 616,915 per 84,126. Hasilnya adalah min 7,333. Selanjutnya kita menentukan F tabelnya, ada F tabel 0,05 dan 0,01. Cara untuk menentukan F tabelnya, rumusnya adalah DB B atau A, DBS atau sisa ya. Berarti 0,05 DBBA-nya ada 1 dan DB sisanya adalah 8. Berarti 0,05 banding 1 banding 8. Menurut tabelnya di sini letaknya berada di angka 5,32 dan untuk yang 0,01 banding 1 banding 8 berada di tabel ke 11,26. Kemudian kita bandingkan di sini telah kita lihat berarti F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Ini berarti H0 ditolak. Dengan demikian, persamaan regresi Y atas X berbentuk garis linear. Pada taraf signifikansi A sama dengan 0,05, dengan demikian regresi Y atas X tidak signifikan. Kemudian kesimpulan dari pengujian linearitas dan signifikansi regresi ini adalah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y bersifat linear. Pada taraf signifikansi A 0,05, dengan demikian regresi Y atas X tidak signifikan. Kesimpulannya dari pengujian linearitas dan
Dan signifikansi regresi ini adalah variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y yang bersifat linear. Kemudian kita membuat tabel ANOVA apakah regresi linear dan signifikansi pada A0,05. Kita buat sumber variansinya ada T total regresi A, regresi BA, dan sisa atau residu. Kemudian tuna cocok dan galat. Di sini kita masukkan angka-angkanya. Di sini ada DB derajat bebas, JK jumlah kuadrat, RJK rata-rata jumlah kuadrat, dan F hitungnya dan F tabel. Kita masukkan angka-angka yang telah kita hitung tadi ada 10, 1, 1, 8, 2, 6, 505, 448,9. Kemudian regresi BA-nya min 6,915, 673,015, 673,009, dan 5,17. Kemudian RJK-nya di sini regresi A, RJK A yaitu 448,9, RJK B atau A min 616,915, dan RJK sisanya 84,126. Kemudian RJK TC-nya 336,504 dan RJK G-nya, RJK galat 0,86. Kemudian kita masukkan juga F hit-nya yang mana regresi F hit B atau A yaitu min 7,333 dan untuk yang F hitung tuna cocoknya 391,283. Kemudian juga kita masukkan F tabelnya yang mana tadi F tabel regresi B atau A 5,32 dan F tabel regresi tuna cocok adalah 5,14. Kemudian di sini ada keterangannya jumlah kuadrat RJK adalah jumlah kuadrat RJK adalah jumlah kuadrat, RJK adalah rata-rata jumlah kuadrat, dan DB adalah derajat bebas, dan juga NS non-signifikan atau regresi linear, yang mana F hitungnya adalah 391,283, lebih dari F tabel 5,14, kemudian regresi signifikan, yaitu F hitungnya adalah min 7,333 dan F tabelnya adalah 5,32. Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa F hitung TC yaitu tuna cocok ternyata lebih besar daripada F tabel, dan F hitung B atau A itu ternyata juga lebih besar daripada F tabel. Selanjutnya kita melakukan pengujian signifikansi koefisien persamaan regresi. Langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut. Untuk menghitung galat baku taksiran atau standar error, rumusnya adalah mengambil nilai dari RJK sisa yaitu 84,126, dan untuk menghitung A dan B yaitu S kuadrat A sama dengan sigma X kuadrat per sigma per N sigma X kuadrat dalam kurung S kuadrat E. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, ke dalam angkanya 950 per 10, N-nya 10 dalam kurung 103,6 dalam kurung 84,126. Hasilnya adalah 77,141. Kemudian kita hasilkan lagi akar kuadrat dari 77,141 adalah 8,78. Kemudian untuk yang B-nya rumusnya adalah S kuadrat per sigma X kuadrat yaitu 84,126 per 103,6, hasilnya adalah 0,81202. Kemudian kita hasilkan lagi akar kuadrat dari 0,81202 adalah 0,9011. Kemudian menghitung statistik uji T yang mana adalah apabila H0 banding B kurang dari sama dengan 0 dan juga H1 banding B lebih dari 0. Statistik uji yang digunakan untuk menguji signifikansi dari koefisien A dan B pada persamaan Y sama dengan 11,438 ditambah min 0,515X adalah statistik uji T. Kemudian kita hitung lagi TA sama dengan A per SA yaitu 11,438 per 8,78, hasilnya adalah 1,302. Kemudian untuk TB yaitu B per SB min 0,515 per 0,9011, hasilnya adalah min 0,571.
Kemudian kita bandingkan untuk TAB, untuk A-nya 0,015 dan DB sisanya adalah 8 yaitu 0,05 banding 8. Ini berada di tabel 1,8595 sehingga TA kurang dari TAB atau H0 diterima. Hal ini berarti konstata persamaan regresi tidak signifikan. Sedangkan TB-nya lebih dari TAB atau H0 ditolak. Hal ini berarti koefisien regresi bersifat signifikan. Selanjutnya ada menghitung koefisien korelasi dan uji signifikansinya antara Y dan X, yaitu R, X, Y. Yang pertama, menghitung koefisien korelasi antara X dan Y. Rumusnya adalah sigma XY per akar kuadrat dari X kuadrat dan juga Y kuadrat. Kemudian kita masukkan lagi angka-angkanya. Akar sigma XY yaitu min 53,4 per akar kuadrat dari 103,6 dan 56,1. Hasilnya adalah min 22,157. Jadi koefisien korelasi antara X dan Y sebesar min 22,157. Dan yang kedua ada uji signifikansi koefisien korelasi X dan Y, yang mana jika H0 banding P sama dengan 0 dan H1 banding P sama dengan garis miring 0. Kemudian kita menghitung T hitungnya. Rumusnya adalah RXY akar kuadrat dari N dikurang 2 per akar kuadrat dari 1 dikurang RXY kuadrat. Kemudian kita masukkan lagi angka-angkanya. RXY-nya tadi adalah min 22,157 dikali dengan akar kuadrat 8. Kemudian per akar kuadrat 1 dikurang min 22,157 kuadrat. Kemudian hasilnya adalah min 44,314 per 491,932. Hasilnya adalah min 0,0900. Bandingkan dengan TAB, yaitu A-nya 0,05 dan DB, N dikurang 2 sama dengan 8, yaitu DB-nya 8, maka diperoleh yaitu TAB 0,05 banding 8 berada di tabel 1,85 95, sehingga T hitungnya kurang dari T tabelnya atau H0 diterima. Hal ini berarti korelasi antara X dan Y tidak signifikan. Yang terakhir, menghitung koefisien determinasi antara Y atas X. Rumusnya adalah R XY kuadrat dikali 100%. R XY kuadratnya adalah min 22,157 kuadrat dikali 100%. Hasilnya adalah 490,93 dikali 100%, yaitu 490,93%. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh regresi Y terhadap X adalah 490,93%. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.